Ya, masih banyak masalah. Oh, ini panjang sekali, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, salam wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, keluarga, dan tim Konten Akhir. Semoga Anda juga demikian. Saya berhijrah 2 tahun lalu dengan niat agar Allah ampuni segala dosa dan Allah ridho kepada saya. Insya Allah. Baik, saya mencintai menuntut ilmu, berniat baik untuk ke tanah suci, melaksanakan umrah dan haji, ibadah umrah melainkan traveling ke negeri lain. Alhamdulillah, baik sudah untuk haji, sudah DP, pendapatan saya 1/5 dari bla bla bla. Kemudian pertanyaannya apa ini? Oh, apakah saya berdosa kepada ayah saya kalau saya gunakan hasil kerja saya untuk umrah dan haji sementara dia membutuhkan bantuan dana dari saya? Oh, intinya bekerja, kemudian sudah menabung, keluarga butuh support. Mana yang didahulukan? Dalam kondisi ini, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 92. Paling kiri sebelah atas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang haji umrah pengen mabrur. Mabrur itu adalah sifat yang melekat dari kata albirrun. Albirru. Albirru itu adalah sifat yang merubah dari salah menjadi soleh. Misal lisan suka mencela salah, lalu berubah menjadi suka mengatakan yang baik-baik, soleh. Perubahan dari kurang baik jadi baik namanya birrun. Ya, baik itu 5 nanti. Baik fisik namanya thayyib, baik sifat namanya khair, baik praktek namanya ma'ruf. Ketika kebaikan dikerjakan karena Allah namanya ihsan. Kalau merubah dari kurang baik jadi baik namanya birrun. Kalau itu melekat kepada kita sosoknya menjadi mabrur. Haji mabrur adalah haji yang merubah pelakunya menjadi lebih baik. Jelas ya? Oke. Nah, ada tawaran dari Allah begini. Tidak mudah meraih predikat mabrur itu. Kadang engkau mesti bekerja keras begini, kayak nabung, doa. Makanya kemarin saya kencang sekali pada travel-travel termasuk ke Kementerian Agama dan sebagainya supaya begitu memperhatikan, menghormati dan menghargai para jemaah karena nggak mudah. Antum yang travel hati-hati loh ya. Bertakwalah kepada Allah itu. Cari dunia nggak apa-apa, tapi jangan sampai menzalimi ya dari orang-orang yang ingin berangkat karena nggak mudah. Mereka itu nabung, ada yang jual tanah, jual kebun macam-macam untuk berangkat. Harusnya kita berkhidmat untuk melayani mereka dengan baik supaya Allah ridha. Nanti dari keridhaan itu membuka kepada yang lain-lain. Gak ada masalah dapat mencari dunia, tidak ada masalah. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Gak apa-apa, silakan. Al-Baqarah 198. Tapi jangan menjadikan pencarian itu menjadi zalim. Padahal nggak ada fasilitas disebut fasilitas. Haji nggak ada tempat disebut haji ada tempat dan sebagainya. Biaya keluar banyak ternyata tidak sama dengan yang dijanjikan. Itu dosanya besar sekali itu. Mesti hati-hati. Nah, jadi tidak mudah Anda. Memang kalau sekarang prosesnya begini, memang itulah di situ seni ibadahnya. Di situ ada dramanya, di situ ada tangisannya, di situ ada pahalanya. Kalau langsung ada uangnya, perjuangan sholat, doa itu nggak ada, kenikmatannya nggak ada. Justru di situ, ya kenikmatan untuk merawat anak itu saat anak itu kan berproses. Kalau sudah jadi direktur jadi macam-macam itu kecil biasa saja. Justru ketika dia manja, ketika pengen digendong, ketika lari, ketika nggak teratur, di situ ada pahalanya. Itu poinnya. Nah, jadi kalau Anda menabung ada tantangan, itu memang fitrah. Nah, sekarang dihadapkan tantangannya, bagaimana kalau keluarga, apalagi ayah membutuhkan? Mana yang dahulukan? Birrul walidain, wassainal insana biwalidayhi ihsana. Quran surah ke-31 ayat 14, Quran surah ke-46 ayat 15. Tidak ada amalan apapun yang mengalahkan bakti kepada ayah dan ibu. Caranya, jadikan khidmat yang ada itu untuk bisa membahagiakan ayahanda Anda ini dan niatkan itu untuk mendapatkan karunia Allah menunaikan ibadah haji. Itu caranya. Ya, satu kali ada jamaah. Saya biasa mengadakan biasanya rutin manasik terbuka untuk umum siapapun yang mau berangkat. Walaupun kami nggak berangkat. Kita berusaha sharing ilmu. Satu kali ada jamaah dari Bekasi, dari Tambun. Beliau itu saya tahu seorang ustadz sederhana dari daerah gitu kan dan ngimamin di musola dan sebagainya. Itu ikut manasik. Jadi ada replika Ka'bah itu, yang lain tuh moto video begitu. Beliau tuh diam terus menangis. Selesai saya tanya, antum khusyuk sekali. Kenapa? Saya merasakan Ka'bah di depan saya Ustaz katanya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Dah ikhtiar. Nih baca surat ini. Itu kita ijazahkan Al-Baqarah ayat 196 sampai ke ayat 200.
3 waktu itu. Baca bismillah. Satu kali, udah kajian rutin lagi malam Jumat, orang hilang. Nggak ada gitu. Terus masuk musim haji nggak ketemu. Setelah selesai, pulang ini datang. Saya tanya, antum kemana aja kemarin nggak muncul pengajian? Saya haji Ustaz nih, Masya Allah. Gimana ceritanya? Jadi waktu anak imamin di musola itu, saya kan bacain itu terus ayatnya. Maghrib ke Isya, ketemu subuh baca. Ada belakang jamaah tanya. Ustaz dari tadi Ustaz baca ayat haji terus katanya. Sudah haji belum? Belum. Ini imam berapa lama? Sekian. Udah, Ustaz sekarang ikut dengan saya pakai warna haplis. Akhirnya berangkat dapat ayat haplis pulang. Jedanya singkat, nggak pakai lama, nggak capek dan sebagainya. Cuma ikhtiarnya ya kayak tadi, perjalanannya demikian. Saya katakan sudah, hari ini nggak ada materi. Antum aja yang cerita pengalaman haji sama jemaah. Nah, jadi yang seperti ini, ada poin yang paling tinggi nilainya. Yang terakhir, ada seorang yang sangat mulia, orangnya saleh luar biasa. Ada yang mengatakan ini Ibnu Mubarak, ada yang mengatakan Malik bin Dinar. Tapi semua riwayat sepakat tentang kejadian ini. Apa itu? Beliau nabung seperti Anda ini, pengen haji. Udah siap semuanya. Tiba-tiba tercium bau makanan enak nyampe rumah. Penasaran. Ya ini bau enak banget. Begitu keluar istighfar yang sangat dalam karena melihat seorang ibu sedang masak bangkai keledai. Ambil dimasak. Dilihat kenapa kan? Kenapa Anda masak begini? Kan ini nggak benar. Saya tahu hukumnya haram. Tapi anak saya kelaparan. Kalau saya nggak makan ini untuk anak-anak saya, tidak terpenuhi hajatnya saat ini. Berapa yang Anda butuhkan? Sekian, sekian, sekian. Ternyata sesuai dengan jumlah hitungan tabungan untuk haji. Maka diberikanlah keseluruhannya untuk ibu dan keluarganya itu tanpa berucap sedikit pun. Gak ada yang tahu. Istri gak tahu, anak ini gak tahu. Karena nabung itu kan sendiri aja buat siap-siap. Belum bilang, diberikan semua tanpa kalimat sedikit pun. Gak pasang status. Sebenarnya pengen haji ya, tapi untuk ridha Allah. Nah. Gak ada. Jadi diam aja, begitu balik apa yang terjadi? Maka malaikat berikan informasi yang sangat menarik. Ya, ada 2 hal. Yang pertama ini riwayatnya sampai. Yang pertama adalah Allah menerima hajinya dengan sifat birrun yang melekat padanya. Dan dia belum berangkat. Tapi kalimat dan status mabrurnya sudah lekat di sisi Allah. Yang kedua, ini kalimat yang sangat viral. Kalaulah bukan perlakuan orang ini untuk menunjukkan keutamaan amalnya ya. Bukan yang seperti itunya, bukan. Keutamaan amalnya. Kalaulah bukan sedekahnya si fulan dengan sifat tadi, belum tentu diterima orang-orang yang menunaikan ibadah haji di waktu itu. Itu luar biasa. Karena ada orang yang berhaji labbaik, itu ada jawaban malaikat 2. Ya, di sisi Allah. Jadi ada yang Allah langsung jawab, labbaik Allahumma labbaik, langsung Allah jawab, labbaik wa sa'daik. Ya, aku penuhi apa yang kau sampaikan, aku jamin kebahagiaanmu. Ada yang kedua, labbaik Allahumma labbaik, la labbaik la sa'daik. Apa itu labbaik? Kata Allah, enggak ada labbaik buat kamu. Ternyata harta yang dikumpulkan dari harta yang haram, makanannya haram, pakaiannya haram, niatnya tidak benar gitu kan. Maka ketika sampai di situ kalimatnya sederhana. Malaikat tuh ikut ketawa tuh. Labbaik Allahumma la labbaik la sa'daik. Apa labbaik? Gak ada labbaik. Ya. Ini bahasa ini ya, bahasa gambaran kita gitu. Jangan dipotong nanti malaikat ketawa, repot nih. Saya ada kontainer-kontainer tuh, pembuat konten nih kadang-kadang. Kontainer pembuat konten, kadang motong-motongnya nggak pas narasinya. Saya kemarin di WA, udah jenderal, udah ketua MUI macam-macam. Ustadz, intinya kami nggak diundang peresmian pesantren. Ya Allah, kapan saya resmikan pesantren? Belum diresmikan. Ternyata video itu adalah video bakti sosial. Angkatan udara minta izin di tempat kami fasilitasi. Keluarnya narasinya peresmian pesantren Ustadz Adi Hidayat. Itu belum diresmikan. Ya, hati-hati ya. Ada aliran kedua ini yang bahaya, aliran makiyun namanya. Ya, tukang maki-maki. Nah ini ya, ngajinya yang betul.